Om Swastiastu. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya yang telah diberikan kepada kami, kelompok 10, untuk membawakan materi perkongruenan. Sebelum masuk ke materi, ada baiknya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Putu Bintang Devira Putri Harmawan dengan NIM 211301193. Kemudian ada rekan saya Imade Dwi Pramana dengan NIM 21130111076. Selanjutnya ada Iketut Wahyu Krisnayana dengan NIM 21130111026 dan ada IGD Ardiarta Suta dengan NIM 21130111096. Baik, kita akan membahas materi 4.1 yaitu perkongruenan. Definisi 4.1. Bila sebuah bilangan bulat M membagi A min B, dikatakan A kongruen B modulo M dan ditulis mod M. Bila M tidak habis membagi A min B, maka dikatakan A tidak kongruen B modulo M dan ditulis A tidak kongruen B modulo M. A min B habis dibagi oleh M bila dan hanya bila A min B habis dibagi oleh min M, maka ditetapkan untuk modulo diambil bilangan bulat positif. Contoh 4.1, 25 kongruen 1 mod 4 sebab 25 dikurangi 1 habis dibagi 4. 31 tidak kongruen 5 mod 6 sebab 31 dikurang 5 tidak habis dibagi 6. Definisi 4.1 tersebut di atas dapat ditulis bahwa jika M lebih besar dari 0 dan M habis membagi A min B bila dan hanya bila A kongruen B mod M. M habis membagi A min B, ada bilangan bulat K sehingga A min B sama dengan KM. Sehingga A kongruen B mod M bila dan hanya bila A min B sama dengan KM untuk suatu bilangan bulat K, tetapi karena A min B sama dengan KM sama artinya dengan A sama dengan KM ditambah B. Sehingga A kongruen B modulo M bila dan hanya bila A sama dengan KM ditambah B. Contoh 4.2. 26 kongruen 4 mod 11 sama artinya dengan 26 sama dengan 2 dikali 11 ditambah 4. Kemudian ada teorema 4.1. Ambil A, B, C, D, X, dan Y bilangan-bilangan bulat. Maka yang pertama A kongruen B modulo M, B kongruen A modulo M, A dikurangi B kongruen 0 modulo M adalah pernyataan ekivalen. Buktinya dapat dilihat pada slide. Yang kedua yaitu bila A kongruen B modulo M dan B kongruen C modulo M, maka A kongruen C modulo M. Buktinya bila A kongruen B modulo M, maka ada bilangan bulat K sehingga A dikurangi B sama dengan KM. Bila B kongruen C modulo M, maka ada bilangan bulat T sehingga B dikurangi C sama dengan TM. Maka A dikurangi B sama dengan KM, B dikurangi C sama dengan TM dijumlahkan akan menghasilkan A dikurangi C sama dengan K ditambah T dikali M. Karena K dan T masing-masing bilangan bulat, K ditambah T juga bilangan bulat sehingga A dikurangi C adalah kelipatan dari M atau A kongruen C modulo M. Kemudian yang ketiga, bila A kongruen B modulo M dan C kongruen D modulo M, maka AX ditambah CY sama dengan BX ditambah DY modulo M. Buktinya yaitu bila A kongruen B modulo M, maka ada bilangan bulat K sehingga A dikurangi B sama dengan KM dan AX dikurangi BX sama dengan KXM. Kemudian bila C kongruen D modulo M, maka ada bilangan bulat T sehingga C dikurangi D sama dengan TM dan CY dikurangi DY sama dengan KYM. Jadi AX dikurangi BX ditambah CY dikurangi DY sama dengan KXM ditambah TYM, atau AX ditambah CY dikurangi BX ditambah DY sama dengan KX ditambah TY dikali M. Karena KTX dan Y bilangan bulat, maka KX ditambah TY adalah bilangan bulat. Jadi AX ditambah CY sama dengan TX ditambah DY modulo M. Yang keempat yaitu bila A kongruen B modulo M dan C kongruen D modulo M, maka AC kongruen BD modulo M. Buktinya yaitu bila A kongruen B modulo M, maka ada bilangan bulat K sehingga A dikurangi B sama dengan KM XC dan AC dikurangi BC sama dengan KCM. Bila C kongruen D modulo M,
maka ada bilangan bulat T sehingga C dikurangi D sama dengan TMXB dan BC dikurangi BD sama dengan TBM. Maka AC dikurangi BC sama dengan KCM ditambahkan dengan BC dikurangi BD sama dengan TBM akan menjadi AC dikurangi BD sama dengan KC ditambah TB dikali M. Karena KCT dan B masing-masing bilangan bulat, maka KC ditambah TB adalah bilangan bulat. Jadi AC kongruen BD modulo M. Yang kelima yaitu bila A kongruen B modulo M dan D habis membagi M, D kurang lebih dari 0, maka A kongruen B modulo M. Buktinya yaitu A kongruen B modulo M, maka ada bilangan bulat K sehingga A dikurangi B sama dengan KM, D habis membagi M, D lebih dari 0, maka ada bilangan bulat N sehingga M sama dengan DN sehingga A dikurangi B KDN. Karena K dan N bilangan bulat, maka A kongruen B modulo D. Kemudian yang keenam yaitu bila A kongruen B modulo M, C lebih besar dari 0, maka AC kongruen BC modulo M. Buktinya yaitu bila bilangan A kongruen B modulo M, maka ada bilangan bulat K sehingga A dikurangi B sama dengan KM. Kedua ruas dikalikan C, maka AC dikurangi BC sama dengan KCM. Karena K dan C bilangan bulat, maka AC kongruen BC modulo M. Selanjutnya yaitu teorema 4.2. Setiap bilangan bulat akan kongruen modulo M dengan tepat satu di antara bilangan-bilangan 0, 1, 2, 3, dan sampai M-1. Jika A kongruen R modulo M dengan R lebih dari sama dengan 0, R kurang dari M, maka R disebut residu terkecil dari A modulo M. Contoh 4.3, 17 kongruen 1 modulo 4, maka 1 adalah residu terkecil dari 17 modulo 4. Residu terkecil dari 71 modulo 2 adalah 1. Residu terkecil dari 71 modulo 3 adalah 2. Residu terkecil dari 34 modulo 4 adalah 4. Walaupun 34 kongruen 9 modulo 5, tetapi 9 bukan residu terkecil dari 34 modulo 5. Buktinya yaitu menurut definisi, bila A kongruen B modulo M, maka ada bilangan K sehingga A dikurangi B sama dengan KM atau A sama dengan KM ditambah B. Telah kita ketahui bahwa jika A M bilangan bulat, M lebih dari 0, maka A dapat dinyatakan sebagai A sama dengan M Q ditambah R, dengan R lebih dari sama dengan 0, R kurang dari M. Ini berarti bahwa A dikurangi R sama dengan M Q yaitu A kongruen R modulo M. Karena R lebih dari sama dengan 0, R kurang dari M, maka ada M buah pilihan untuk R yaitu 0, 1, 2, 3 sampai M-1. Jadi setiap bilangan bulat akan kongruen modulo M dengan tepat satu di antara bilangan-bilangan 1, 2, 3 sampai M-1. Baik, untuk presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan definisi 4.2. Pada A kongruen R, mod M dengan R lebih besar atau sama dengan 0, lebih kecil atau sama dengan M, maka R disebut residu terkecil dari A modulo M. Untuk kekongruenan ini, 0, 1, 2, 3 hingga M kurang 1 disebut himpunan residu terkecil dari modulo M. Contoh 4.4, himpunan residu terkecil modulo 5 adalah 0, 1, 2, 3, dan 4. Baik, selanjutnya yaitu ada teorema 4.3. A kongruen B mod M jika dan hanya jika A dan B memiliki sisa yang sama jika dibagi M. Bukti. Pertama, harus dibuktikan bahwa jika A kongruen B mod M, maka A dan B memiliki sisa yang sama jika dibagi M. A kongruen B mod M, misalkan A kongruen MQ plus R1 dengan R1 lebih besar sama dengan 0, lebih kecil sama dengan M. B sama dengan MT plus R2 dengan R2 lebih besar sama dengan 0, lebih kecil sama dengan M. Misalkan R1 tidak sama dengan R2. A kurang B sama dengan MQ kurang MT plus R1 kurang R2. Karena Q dan T masing-masing bilangan bulat, maka Q kurang T juga bilangan bulat. Misalkan K sehingga A kurang B sama dengan KM plus R1 kurang R2. Karena A kongruen B mod M, ini berarti R1 kurang R2 sama dengan 0. Atau R1 sama dengan R2, atau R1 kurang R2 sama dengan M.
Hal ini tidak mungkin sebab R1 lebih kecil dari M, R2 lebih kecil dari M, dan M lebih besar dari 0. Kedua, harus dibuktikan jika A dan B memiliki sisa yang sama bila dibagi M. Maka A kongruen B mod M, A kongruen Q M plus R dengan R lebih besar sama dengan 0, lebih kecil M. B sama dengan TM plus R dengan R lebih besar sama dengan 0, lebih kecil dari M. A kurang B sama dengan Q kurang TM. Karena Q dan T keduanya bilangan bulat, maka Q kurang T adalah bilangan bulat. Jadi A kongruen B mod M. Selanjutnya yaitu teorema 4.4. Ambil F sebagai polinom dengan koefisien bilangan bulat. Jika A kongruen B mod M, maka FA kongruen FB mod M. Bukti, Fx sama dengan Cnx pangkat N plus Cn kurang 1 X pangkat N kurang 1 plus Cn kurang 2 X pangkat N kurang 2 hingga C1X plus C0 dengan Ci bilangan bulat untuk I sama dengan 1, 2, 3 hingga N. A kongruen B mod M, maka A pangkat 2 kongruen B pangkat 2 mod M. A pangkat 3 kongruen B pangkat 3 mod M hingga A pangkat N kongruen B pangkat N mod M. FA sama dengan CNA pangkat N plus CN kurang 1 A pangkat N kurang 1 plus CN kurang 2 A pangkat N kurang 2 hingga C1A plus C0. FB sama dengan CN B pangkat N plus CN kurang 1 B pangkat N kurang 1 plus CN kurang 2 B pangkat N kurang 2 hingga C1B plus C0. Jika AJ kongruen BJ mod M, maka CJ A pangkat J kongruen dengan CJ B pangkat J mod M untuk J sama dengan 1, 2, 3 hingga N. Menurut teorema 4.1, CNA pangkat N plus CN kurang 1 A pangkat N kurang 1 plus CN kurang 2 A pangkat N kurang 2 hingga C1A plus C0 kongruen dengan CN B pangkat N plus CN kurang 1 B pangkat N kurang 1 plus CN kurang 2 B pangkat N kurang 2 hingga C1B plus C0 mod M, dan terbukti. Selanjutnya yaitu teorema 4.5. 1. AX kongruen AY mod M bila dan hanya bila X kongruen Y mod M per A, M. Bukti, bila AX kongruen AY mod M, maka AX kurang AY sama dengan KM untuk suatu bilangan bulat K. A per A, M kurung X kurang Y kurung tutup sama dengan A per A, M K. A per A, M A per A, M X kurang Y kurung buka M per A, M, A per A, M sama dengan 1, maka X kongruen Y mod M per A, M terbukti. Bila X kongruen Y mod M per A, M, maka ada bilangan bulat K sehingga X kurang Y sama dengan K A per A, M. Kedua ruas dikalikan A, maka didapat AX kurang AY sama dengan KA M per A, M. Untuk AX kurang AY sama dengan KA per A, M kali M. Karena A, M, A maka KA per A, M adalah bilangan bulat, maka AX kongruen AY mod M terbukti. Baik, masih di teorema 4.5. AX kongruen AY mod M dan A, M sama dengan 1, maka X kongruen Y mod M. Bukti, bila AX kongruen AY mod M, maka ada bilangan bulat K sehingga AX kurang AY sama dengan KM. A kurung X kurang Y kurung tutup sama dengan KM, X kurang Y sama dengan KM per A, X kurang Y sama dengan K per A kali M. Karena AM sama dengan 1, maka A tidak habis membagi M. Dan karena X dan Y bilangan bulat, maka X kurang Y juga bilangan bulat. Jadi K per A kali M adalah bilangan bulat. Demikian karena M bilangan bulat, maka K per A adalah bilangan bulat. Jadi X kongruen Y mod M terbukti. Baik, masih di teorema 4.5 yang ketiga. X kongruen Y mod M I untuk I sama dengan 1, 2, 3 hingga R bila dan hanya bila X kongruen Y mod M1, M2, M3 hingga MR. Bukti, bila X kongruen Y mod MI untuk I 1, 2, 3 hingga R, maka MI habis membagi X kurang Y untuk I sama dengan 1, 2, 3 hingga R. Karena itu, X kurang Y adalah kelipatan MI, sehingga M1, M2, M3 hingga MR habis membagi X kurang Y. Jadi, X kongruen Y mod M1, M2, M3 hingga MR terbukti. Baik, langsung saja untuk definisi 4.3.
Himpunan bilangan bulat R1, R2, R3 hingga Rm disebut sistem residu lengkap modulo M bila setiap bilangan-bilangan bulat kongruen modulo M dengan satu dan hanya satu di antara R1, R2, R3 hingga Rm. Nah, contoh 4.5. Yang pertama ada himpunan 45, negatif 9, 12, negatif 22, dan 24 adalah sistem residu lengkap modulo 5. Dapat diperiksa bahwa 45 kongruen 0 modulo 5, kemudian negatif 9 kongruen 1 modulo 5, kemudian 12 kongruen 2 modulo 5, negatif 22 kongruen 3 modulo 5, dan 24 kongruen 4 modulo 5. Nah, kemudian kita lihat contoh yang kedua. Himpunan 0, 1, 2, 3, 4 juga disebut sistem residu lengkap modulo 5. Juga merupakan sistem himpunan residu terkecil dari modulo 5. Nah, kemudian himpunan 43120 pun merupakan suatu sistem residu lengkap modulo 5. Nah, kekongruenan modulo suatu bilangan bulat positif adalah suatu relasi antara bilangan-bilangan bulat. Dapat ditunjukkan bahwa relasi kongruenan tersebut sebagai relasi ekuivalen jika relasi itu memiliki sifat refleksi, sifat simetris, dan sifat transitif. Nah, bisa kita tuliskan jika M, A, B, dan C adalah bilangan-bilangan bulat dengan M positif, maka yang pertama ada A kongruen dengan A modulo M yang merupakan sifat refleksi. Kemudian yang kedua ada jika A kongruen B modulo M, maka B kongruen A modulo M yang merupakan sifat simetris. Kemudian yang ketiga, jika A kongruen B modulo M dan B kongruen C modulo M, maka A kongruen C modulo M yang merupakan sifat transitif. Teorema 4.6. Bila A kongruen B modulo M, maka FVB A dan M sama dengan FVB B dan M. Nah, buktinya sebagai berikut. A kongruen B modulo M, maka ada bilangan bulat K sehingga A kurang B sama dengan K kali M. Nah, FVB A dan M membagi habis A dan FVB A dan M membagi habis M, maka FVB A dan M membagi habis B. Kemudian FVB A dan M membagi habis M, dan FVB A dan M membagi habis B, maka FVB A dan M membagi habis B, FVB B dan M. Kemudian FVB B dan M membagi habis B, dan FVB B dan M membagi habis M, maka FVB B dan M membagi habis A. Kemudian yang terakhir dari FVB B dan M membagi habis A, dan FVB B dan M membagi habis M, maka FVB B dan M membagi habis FVB A dan M. Nah, dari FVB A dan M membagi habis B dan M, dan FVB B dan M membagi habis FVB A dan M, berarti FVB A dan M sama dengan FVB B dan M, sehingga pernyataan terbukti. Definisi 4.4. Sebuah sistem residu direduksi modulo M adalah himpunan RI sedemikian hingga FVB RI dan M adalah 1 dan RI tidak sama dengan R modulo M bila I tidak sama dengan J. Nah, dengan demikian setiap bilangan bulat A yang relatif prima dengan M kongruen modulo M dengan suatu RI dari himpunan itu. Nah, jelas bahwa sistem residu direduksi dapat diperoleh dari sistem residu lengkap modulo M dengan mencoret suku-suku yang tidak relatif prima dengan M. Nah, contohnya yaitu untuk baris himpunan 45, negatif 9, 12, negatif 22, dan 24 adalah sistem residu lengkap modulo 5. Jika 45 dicoret, maka himpunan negatif 9, 12, negatif 22, dan 24 adalah sistem residu direduksi modulo 5. Sebab negatif 9 tidak sama dengan 12 mod 5, negatif 9 tidak sama dengan negatif 22 mod 5, negatif 9 tidak sama dengan 24 mod 5, 12 tidak sama dengan negatif 22 mod 5, 12 tidak sama dengan 24 mod 5, dan negatif 22 tidak sama dengan 24 mod 5. Teorema 4.7. Ambil FVB A dan M sama dengan 1, misalkan himpunan R1, R2, R3 hingga Rm sebagai sistem residu lengkap atau direduksi modulo M, maka himpunan AR1, AR2, AR3 hingga ARM juga sistem residu lengkap atau direduksi modulo M. Nah, untuk buktinya sebagai berikut. Yang pertama, bila FVB R1 dan M adalah 1, maka FVB AR1 dan M juga 1, sebab FVB A dan M sama dengan 1. Dan ada sama banyak suku-suku AR1, AR2, AR3 hingga ARM dengan R1, R2, R3, Rm. Jadi himpunan R1, R2, R3 hingga Rm juga sistem residu lengkap modulo M. Nah, untuk membuktikan
himpunan AR1, AR2, AR3 hingga ARM sebagai sistem residu direduksi modulo M harus dibuktikan bahwa ARI tidak kongruen dengan ARJ mod M. Untuk I tidak kongruen J. Nah, menurut teorema 4.5 yang kedua, bila AX tidak kongruen dengan AY mod M dan VB A dan M sama dengan 1, maka X kongruen Y mod M. Jadi bila AR1 kongruen ARI kongruen ARJ modulo M, maka RI kongruen RJ modulo M. Padahal menurut ketentuan tidak seperti itu. Jadi ARI tidak kongruen dengan ARJ modulo M. Nah, ini berarti bahwa AR1, AR2, AR3 hingga ARM adalah sistem residu direduksi modulo M. Teorema 4.8 atau teorema Fermat. Ambil P bilangan prima. Bila P tidak bagi habis A atau FVB dari A dan P adalah 1, maka A pangkat P-1 kongruen dengan 1 mod P. Untuk buktinya sebagai berikut. Misalkan 1, 2, 3 hingga P-1 adalah sistem residu direduksi modulo P. Bentuk himpunan A, 2A, 3A, P-1A. Maka menurut teorema 4.7, A, 2A, 3A hingga P-1A adalah sistem residu direduksi modulo P sebab FVB dari A dan P adalah 1. Selanjutnya, pasangkan setiap elemen himpunan 1, 2, 3 hingga P-1 dengan hanya satu elemen dari himpunan A, 2A, 3A hingga P-1A. Sedemikian, I kongruen dengan JA mod P. Untuk I sama dengan himpunan 1, 2, 3 hingga P-1 dan J adalah himpunan 1, 2, 3 hingga P-1. Sehingga kita gandakan elemen-elemen himpunan 1, 2, 3 hingga P-1. Sedemikian pula himpunan A, 2A, 3A hingga P-1A. Sehingga menurut teorema 4.1 didapatkan 1, 2, 3 hingga P-1 kongruen dengan A, 2A, 3A hingga P-1A mod P. Untuk A pangkat P-1 1, 2, 3 hingga P-1 kongruen dengan 1 kali 2 kali 3 P-1 mod P. Sedemikian A pangkat P-1 dikali P-1 faktorial sama dengan P-1 faktorial mod P. Karena P-1 faktorial dan P FPB-nya adalah 1, maka A pangkat P-1 sama dengan 1 mod P, sehingga terbukti. Teorema 4.9. Untuk setiap bilangan bulat A pangkat P kongruen dengan A mod P. Untuk buktinya sebagai berikut. Ambil sembarang bilangan sedemikian sehingga FVB A dan P sama dengan 1 atau FVB A dan P sama dengan P. Jika FVB A dan P sama dengan 1, maka menurut teorema Fermat A pangkat P-1 kongruen dengan 1 mod P. Kemudian kedua ruas dikalikan A didapatkan A dikali A pangkat P-1 kongruen dengan A mod P. Sehingga A pangkat P kongruen dengan A mod P. Jika FVB A dan P sama dengan P, maka P membagi habis A, sehingga A kongruen dengan 0 mod P. Jadi A pangkat P sama dengan A mod P. Teorema Fermat mempunyai banyak kegunaan dalam pengembangan teori bilangan. Kita dapat lihat pada contoh 4.6, berapakah sisa pembagian 5 pangkat 38 oleh 11? Nah, jawabannya sebagai berikut. Menurut teorema, 5 pangkat 10 kongruen dengan 1 mod 11. Sehingga 5 pangkat 38 kita dapat tuliskan adalah 5 pangkat 3 kali 10 tambah 8 kongruen dengan 5 pangkat 10 pangkat 3 dikali 5 pangkat 2 pangkat 4 mod 11. 5 pangkat 10 pangkat 3 dikali 25 pangkat 4 mod 11 kongruen dengan 5 pangkat 10 pangkat 3 dikali 3 pangkat 4 mod 11. Kemudian kongruen dengan 1 dikali 81 mod 11. Kongruen dengan 4 mod 11. Jadi 5 pangkat 38 dibagi 11 bersisa 4. Nah, teorema Fermat juga dapat dinyatakan untuk mengetahui suatu bilangan n apakah merupakan bilangan prima atau tidak. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya, saya persilahkan untuk rekan saya. Baik, selanjutnya contoh 4.7. Apakah bilangan 117 bilangan prima atau bukan? Untuk memeriksa hal ini, kita pilih bilangan bulat positif kecil yang relatif prima dengan 117, misalnya 2. Lalu kita bentuk perkongruenan dengan memisalkan 117 sebagai bilangan prima sehingga memenuhi teorema Fermat, yaitu 2 pangkat 116 kongruen 1 modulo 117. Selanjutnya, kedua ruas dikalikan 2 sehingga
2 pangkat 117 kongruen dengan 2 modulo 117. Selanjutnya, 2 pangkat 117 sama dengan 2 pangkat 7 dikali 16 ditambah 5 sama dengan 2 pangkat 7 dikali 16 dikali 2 pangkat 5. Selanjutnya, 2 pangkat 7 sama dengan 128 sama dengan 11 modulo 117. Maka 2 pangkat 117 sama dengan dalam kurung 2 pangkat 7 pangkat 16 dikali 2 pangkat 5 modulo 117. Kongruen dengan 11 pangkat 16 dikali 2 pangkat 5 modulo 117. Kongruen dengan 11 pangkat 2 dikali 8 dikali 2 pangkat 5 modulo dengan 117. Selanjutnya, kongruen dengan 121 pangkat 8 dikali 2 pangkat 5 modulo dengan 117. Selanjutnya, kongruen dengan 4 pangkat 8 dikali 2 pangkat 5 modulo dengan 117. Selanjutnya, kongruen dengan 2 pangkat 16 dikali 2 pangkat 5 modulo dengan 117. Selanjutnya, kongruen dengan 2 pangkat 21 modulo 117 dan kongruen dengan 2 pangkat 7 dikali 3 modulo dengan 117. Kongruen dengan 121 dikali 111 modulo dengan 117. Selanjutnya, disederhanakan, dicarikan modulunya, yaitu menjadi 4 dikali 11 modulo 117. Maka dikali menjadi kongruen dengan 44 modulo 117. Nah, jadi 2 pangkat 117 kongruen dengan 44 dan tidak kongruen dengan 2 modulo 117. Hal ini berarti bahwa 117 bukan bilangan prima. Selanjutnya, teorema 4.10. Jika P dan Q bilangan-bilangan prima yang berbeda, sedemikian sehingga A pangkat P kongruen dengan A modulo Q, dan A pangkat Q kongruen dengan A modulo P, maka A pangkat PQ kongruen dengan A modulo PQ. Buktinya, menurut teorema 4.9, A pangkat Q kali P kongruen dengan A pangkat Q modulo P, sebab P bilangan prima. Selanjutnya, karena diketahui A pangkat Q kongruen dengan A modulo P, maka kekongruenan A pangkat Q dikali P kongruen dengan A modulo P, menjadi A pangkat PQ kongruen dengan A modulo P. Ini berarti Q habis membagi A pangkat PQ dikurang A. Sekarang, P habis membagi A pangkat PQ dikurang A, maka PQ habis membagi A pangkat PQ dikurang A. Atau A pangkat PQ kongruen dengan A modulo PQ terbukti. Baik, selanjutnya contoh 4.8. Tunjukkan bahwa 2 pangkat 340 kongruen dengan 1 modulo 341. Ditunjukkan sebagai berikut. 341 sama dengan 11 dikali 31. Maka 2 pangkat 10 sama dengan 1042 sama dengan 31 dikali 33 ditambah 1. Sehingga 2 pangkat 10 sama kongruen dengan 1 modulo 31. Kedua ruas dikalikan 2, maka 2 pangkat 11 kongruen dengan 2 modulo 31. Selanjutnya, 2 pangkat 10 sama dengan 1042 sama dengan 31 dikali 2 dikali 11 ditambah 1. Sehingga 2 pangkat 10 kongruen dengan 1 modulo 11. Selanjutnya, kedua ruas dipangkatkan 3, maka didapatkan 2 pangkat 30 kongruen dengan 1 modulo 11. Selanjutnya, kedua ruas dikalikan 2, maka dapat 2 pangkat 31 kongruen dengan 2 modulo 11. Sekarang, 2 pangkat 11 kongruen dengan 2 modulo 31, dan 2 pangkat 31 kongruen dengan 2 modulo 11. Karena 11 dan 31 keduanya bilangan prima, maka menurut teorema 5.10, 2 pangkat 14 dikali 31 kongruen dengan 2 modulo 11 dikali 31. Kedua ruas dibagi 2, maka didapat 2 pangkat 11 dikali 30 kongruen dengan 1 modulo 341, atau 2 pangkat 340 kongruen dengan 1 modulo 341. Selanjutnya, definisi 4.5. Persamaan bentuk fx sama dengan 0 modulo m
disebut perkongruenan modulo M. Definisi 4.6, ambil R1, R2 sampai Rm dinyatakan sebagai sistem residu lengkap modulo M. Banyaknya penyelesaian dari Fx sama dengan 0 modulo M adalah banyaknya R1 yang memenuhi sehingga Fr1 kongruen dengan 0 modulo M. Menurut teorema, banyaknya solusi tak akan melebihi dari M bila M kecil mudah dihitung. Baik, selanjutnya contoh 4.9. X kuadrat plus 1 kongruen dengan 0 modulo 7. Tidak mempunyai solusi sebab dari bilangan-bilangan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 tidak ada yang memenuhi X sehingga X kuadrat plus 1 kongruen dengan 0 modulo 7. Sedangkan X kuadrat plus 1 kongruen dengan 0 modulo 5 mempunyai dua solusi yaitu X sama dengan 2 dan X sama dengan 3. Selanjutnya definisi 4.7. Ambil Fx sama dengan A0 X pangkat N ditambah A1 X pangkat N min 1 ditambah seterusnya sehingga AN. Bila A0 tidak kongruen dengan 0 modulo M, maka derajat dari Fx kongruen dengan 0 modulo M adalah N. Bila A0 kongruen dengan 0 modulo M, ambil bilangan bulat positif terkecil J sedemikian sehingga AJ tidak kongruen dengan 0 modulo M. Maka derajat dari Fx kongruen dengan 0 modulo M adalah NJ. Bila tak ada bilangan bulat positif J, yang demikian artinya semua koefisien dari Fx adalah kelipatan dari M. Maka tak ada derajat yang ditunjukkan perkongruenan tersebut. Hal ini menyatakan bahwa derajat dari Fx kongruen dengan 0 modulo M. Tak semua seperti polinom Fx atau persamaan Fx kongruen dengan 0. Derajat pada perkongruenan tergantung pada modulo, sedangkan pada persamaan tidak. Selanjutnya, contoh 4.10. Bila Gx sama dengan 6x pangkat 3 ditambah 5x pangkat 2 ditambah 1, maka Gx kongruen dengan 0 modulo 5, derajat 3. Gx kongruen dengan 0 modulo 3 berderajat 2, dan Gx kongruen dengan 0 berderajat 3. Selanjutnya teorema 4.11. Bila D habis membagi M, D lebih besar dari 0, dan bila U adalah sebuah solusi dari Fx sama dengan 0 modulo M, maka U adalah sebelah solusi dari Fx kongruen dengan 0 modulo 0. Bukti, menurut teorema 5.1 bagian 5, yaitu bila A kongruen dengan B modulo M dan D habis membagi M, maka D lebih besar dari 0, maka A kongruen dengan B modulo D. Jadi Fx kongruen dengan 0 modulo M dengan D habis membagi M. D lebih besar dari 0, maka Fx kongruen dengan 0 modulo D. Sehingga bila U solusi dari Fx kongruen dengan 0 modulo M, maka U juga solusi dari Fx kongruen dengan 0 modulo D, terbukti. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kata yang kurang berkenan. Akhir kata saya akhiri dengan Paramo Santi. Om Santi 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 Om.